Chapter 31. MCAD. Kak masih setia menemani Nareta yang masih dirawat di rumah sakit. Agaknya wanita itu sedang tidur terlelap di atas ranjang pasien. Tok tok tok. Tuan. Sapa asisten Reno yang baru saja masuk ke dalam ruang rawat Nareta. Kak yang duduk di sofa dan sedang memangku laptop, seketika menghentikan aktivitasnya dan menatap asisten Reno. "Apa kau sudah menyelesaikannya?" tanya Kak. "Sudah Tuan. Sore nanti lagi surat dari panggilan pengadilan akan turun," jawab asisten Reno. Kau boleh kembali ke perusahaan. Dan tolong ambilkan baju gantiku di penthouse," perintah Kak. "Baik Tuan. Saya pamit permisi," ucap asisten Reno sembari menundukkan kepala lalu pergi keluar meninggalkan Kak. Dengan menggunakan kekuasaannya Kak dengan mudah menyelesaikan permintaan Nareta, dengan cepat tanpa harus menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan seperti pada umumnya. Nareta yang sedari tadi sudah bangun mendengar percakapan mereka. "Mas," panggil Nareta. "Kau sudah bangun?" tanya Kak lalu berjalan mendekat dan duduk di kursi samping ranjang. "Kenapa Makasih ya Mas, udah mau bantuin Nareta pisah sama Mas Din," ucap Nareta tulus. "It's okay, asal kamu bahagia apapun akan aku lakukan," jawab Kak sembari tersenyum tipis. "Mas, boleh aku lihat Gala?" pintanya pada Kak. "Boleh. Sebentar Mas ambil kursi roda dulu," lalu Kak bangkit dan keluar dari untuk meminta kursi roda pada perawat. Setelah itu dirinya kembali masuk ke dalam ruang rawat. "Gak perlu pakai ini Mas, aku masih kuat jalan kok," tolak Nareta halus. "Meskipun kamu sudah kuat jalan, tapi kondisimu masih dalam tahap pemulihan dan aku tak ingin mengambil resiko apapun," sahut Kak tegas. Nareta tak lagi menjawab, dirinya hanya menurut saja. Kak lalu menggendong Nareta dan mendudukkan wanita itu di kursi roda. Setelah itu Kak mendorongnya keluar dari ruang rawatnya dan menuju ruang inkubator. "Dok, boleh kita masuk?" tanya Kak pada dokter yang berjaga. "Boleh, tapi kalian harus sterilkan tubuh kalian dulu," jawab dokter. Kak mengangguk dan lekas membawa Nareta untuk mensterilkan tubuh mereka. Setelah itu mereka baru diperbolehkan masuk. Jantung Nareta berdegup kencang, dia tak sabar untuk melihat putranya. Apakah mirip dengannya atau Kak Kak mendorong kursi roda Nareta dan berhenti pada box bayi yang bertuliskan Gading Manggala Winata Nyonya. "Nareta." Senyum Nareta mereka melihat putranya menggerakkan jarinya dan membuka matanya, seperti sedang menunggu kedatangannya. Air mata Nareta seketika menetes melihat putranya yang tampan, wajahnya mirip dengan Kak tapi versi bayi. Tangan Nareta terulur menyentuh tangan mungil itu. "Sayang, ini mamah nak," ucapnya. "Bukankah dia tampan sepertiku?" celetuk Kak dengan percaya diri. Nareta terkekeh mendengarnya. "Iya Mas, dia tampan sepertimu. Kau sudah puas melihatnya? Jika sudah ayo kembali ke ruang rawat, kau masih perlu istirahat," kata Kak. Nareta mengangguk. "Mas, kapan Gala bisa dibawa pulang?" tanyanya saat Kak kembali mendorong kursi rodanya menuju kamar rawat. "Nanti Mas tanyakan sama dokternya ya. Sekarang kita kembali ke kamar dan istirahat lagi." Kak kembali menggendong Nareta dan merebahkan wanita itu di atas ranjang. "Tok, tok, Tuan,
Saya membawakan baju ganti untuk Anda, kata asisten Reno sambil menaruh paperback ke atas sofa. Terima kasih. Lalu berjalan menghampiri asisten Reno. Tuan Din mencari keberadaan Anda dan Nona Nareta, ujar asisten Reno memberitahu. Kak Ivan menghela nafas. Nar. Panggil Kak Ivan, ya Mas. Din mencarimu, apa kau ingin bertemu dengannya? Tanya Kak Ivan. Nareta terdiam sesaat. Silakan Mas, ada hal yang juga ingin ku sampaikan padanya, jawab Nareta. Kak Ivan mengangguk paham. Bilang pada Din untuk menemui kami di rumah sakit. Baik Tuan, akan saya sampaikan, ucap asisten Reno lalu pamit pergi. Setelah mengurus pemakaman putrinya, Din kini duduk dengan tatapan kosong di dalam kamar apartemennya. Sunny, wanita itu sekarang sudah seperti orang gila karena terpukul kehilangan putrinya, mentalnya benar-benar hancur. La terus-menerus menangis di hadapan pusaran sang anak. Nak, maafkan papa yang terlambat menyelamatkanmu. Maafin papa sayang, teriak Din frustasi dan kembali menegak minuman alkoholnya. Entah sudah berapa banyak pria itu minum, yang jelas banyak botol minuman keras sudah berserakan di kamar apartemennya. Prang! Din melempar gelas yang ia pakai untuk minum dan pecahannya bercecer hingga sudut ruangan. Arggggh. Laki-laki macam apa aku ini? Tak becus menjadi suami sekaligus ayah yang baik. Teriak Din seraya mengacak-acak rambutnya. Lihatlah. Tak selamanya pria itu terlihat kuat dari luar, nyatanya dia juga bisa lemah dan hancur karena kehilangan hal berharga dalam hidupnya. Tiba-tiba Din teringat dengan Nareta, bagaimana kondisi wanita itu sekarang. Din bergegas membersihkan diri lalu pergi ke rumah sakit yang telah diberitahukan oleh asisten Reno. Pusing kepalanya akibat alkohol diabaikan demi bisa segera bertemu dengan Nareta. Sebelum pergi dia sempat meminta pihak kebersihan apartemen untuk membersihkan kamarnya yang mungkin sekarang bisa disebut dengan kapal pecah. Sesampainya di rumah sakit Din segera memarkirkan mobilnya dan bergegas menuju ruang rawat Nareta. Brak! Din membuka pintu ruang rawat dengan keras, dan pria itu langsung berlari menghambur memeluk Nareta. Din kembali menangis di hadapan Nareta, jiwanya benar-benar rapuh. Sayang, maafin Mas, ucapnya sembari menangis terisak-isak. Nareta diam memaku tak membalas pelukan Din. Kak Ivan yang baru saja kembali dari ruang inkubator terkejut melihat kedatangan Din. Mas minta maaf, Mas janji gak akan ulangi perbuatan seperti ini lagi, ujar Din menyesal. Nareta mendorong Din berusaha melepaskan pelukan itu. Nareta udah maafin Mas Din. Mendengar itu, Din bernafas lega dan menyunggingkan senyum tipis. Kamu beneran udah maafin Mas kan sayang? Nareta mengangguk. Tapi ada hal yang ingin aku bicarakan dengan kamu Mas. Apa itu sayang? Tanya Din penasaran. Hatinya sudah harap-harap cemas dengan apa yang akan Nareta bicarakan. Nareta mengambil sebuah amplop di atas nakas yang sudah asisten Reno bawa tadi setelah mengambil baju ganti untuk Kak Ivan, lalu Nareta menyerahkan amplop itu pada Din. Ini apa sayang? Mari kita berpisah Mas, ucap Nareta tegas. Gak, pasti kamu bercanda kan sayang? Aku gak mau pisah dari kamu. Pekik Din seraya membuka dan membaca isi dari amplop tersebut. Aku serius Mas, silahkan datang di waktu persidangan besok, kata Nareta. Sudah aku tegaskan, aku tak ingin berpisah sama kamu, bentak Din terbawa emosi. Tangan Din terangkat hendak melayangkan tamparan pada Nareta. Dengan sigap Kak Ivan menahannya dan mencengkeram tangan Din erat.
Berani kau menyentuh dan menyakiti Nareta, aku tak akan segan-segan memberimu perhitungan. Ancam Kak Ivan sambil menatap tajam ke arah Din. Chapter 32. Kak Ivan gak berhak melarangku, ingat Kak Nareta masih berstatus istriku sebelum aku menandatangani surat ini. Teriak Din. Cukup. Aku tak ingin ada perdebatan lagi. Tolong kerjasamanya Mas, aku hanya ingin hidup tenang dan bahagia. Jadi mari kita akhiri pernikahan ini, aku sudah lelah Mas. Dan tolong segera tanda tangani surat itu, kita bertemu kembali di pengadilan. Ujar Nareta mengungkapkan segala isi hatinya. Kau dengar sendiri dari mulut Nareta. Ucap Kak Ivan seraya menaikkan sebelah alisnya. ARGGH. Sampai kapanpun aku tak akan mau bercerai denganmu, camkan itu. Bentak Din lalu melangkah pergi keluar. Brak. Din membanting pintu dengan keras. Nareta menghela nafas kasar lalu menundukkan kepalanya sambil memejamkan matanya. Air matanya sudah tak lagi keluar. Nareta kembali menata hati agar tenang dan itu bukanlah perkara yang mudah. Tapi Nareta harus berusaha melakukan itu demi masa depannya. Dia tak ingin terus-terusan terjebak dalam pernikahan menyakitkan ini, tak bisa dia terus bertahan meskipun masih ada sedikit cinta untuk Din. Nar, are you okay? Tanya Kak Ivan yang melihat keterdiaman Nareta selepas Din pergi. Nareta mendongak menatap Kak Ivan sambil tersenyum manis. Oke Mas. Sahutnya, Mas. Panggil Nareta. Ya Nareta sayang, kenapa Tanya Kak Ivan sembari menarik kursi samping ranjang untuknya duduk. Boleh sidang perceraianku dipercepat, aku hanya ingin segera lepas dari Mas Din. Aku juga takut Mas Din berbuat nekat. Kata Nareta mengungkapkan segala kegundahan hatinya. Kak Ivan tersenyum tipis lalu menarik tangan Nareta dan menggenggamnya. Sebentar ya. Ucapnya kemudian mengambil ponsel dari sakunya dan menghubungi asisten Reno. Ya Tuan, Anda butuh bantuan. Tanya asisten Reno dari seberang telepon. Ren, bisa kau kembali ke pengadilan dan katakan pada hakim untuk mempercepat proses perceraian Nareta. Paling lama 1 minggu. Kata Kak Ivan. Baik Tuan, segera saya laksanakan, jawab asisten Reno. Kak Ivan langsung mematikan sambungan teleponnya, dan kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku. Nareta yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan Kak Ivan dan asisten Reno menjadi terharu. Dia tak menyangka pria yang ada di sampingnya ini padahal hanya kakak iparnya, kenapa bisa mau memenuhi segala permintaannya. Atau karena dia telah melahirkan darah dagingnya jadi pria itu mau memenuhi segala inginnya. Sudah kuurus, kamu hanya tinggal menunggunya seminggu lagi. Kata Kak Ivan. Mas. Ucap Nareta dengan mata yang sudah berkaca-kaca melihat kebaikan Kak Ivan. Iya kenapa? Tanya Kak Ivan lembut. Aku gak tahu harus balas kebaikan Mas Kai dengan cara apa. Mas Kai udah terlalu banyak bantuin aku. Kini sisi rapuh Nareta kembali lagi setelah tadi berusaha untuk kuat di depan Din. Nyatanya melihat perhatian yang Kak Ivan berikan padanya membuatnya lemah. Jujur saja, sebagai seorang wanita dia juga ingin dimanja dan diperhatikan. Apalagi dia baru saja melahirkan, pastilah tingkat kepercayaan dirinya menurun. Mendengar itu Kak Ivan menjadi gemas sendiri. Kenapa wanita itu bisa berpikir ingin membalas kebaikannya? Padahal dia tulus berbuat seperti itu karena dia jatuh cinta pada wanita yang sudah melahirkan darah dagingnya. Diusapnya dengan lembut puncak kepala Nareta. Jangan pernah berpikir jika aku menuntut balasan darimu,
Cukup bagiku kau mau menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku. Ucapnya lembut. Mas tapi. Mas tahu kamu trauma dan Mas gak akan memaksa. Tapi Mas akan tetap menunggu sampai kamu benar-benar siap buat Mas nikahin dan kita besar gala sama-sama. Mendengar itu Nareta langsung memeluk erat Kak Ivan dan menumpahkan kembali tangisnya. Dia gak peduli jika ada orang lain yang melihatnya, saat ini Nareta benar-benar butuh sandaran dan juga pelukan hangat sebagai penenang. Cobaan yang dilewatinya sungguh menguras habis energi dan juga menjatuhkan mentalnya. Tumpahkan semua tangis yang membuatmu sakit. Habiskan semuanya tapi setelah ini berjanjilah, hanya akan ada tangis bahagia yang kulihat. Kau paham sayang? Ucap Kak Ivan lalu mencium puncak kepala Nareta sambil mengusap lembut punggungnya agar wanita itu tenang. Tak berselang lama pintu ruang rawatnya terbuka dan terlihat Papa Anggara dan juga Mama Tessa masuk ke dalam. Nareta sayang. Panggil Mama Tessa sambil berlari ke arah Nareta. Mendengar suara sang mama, Nareta segera melepas pelukannya dari Kak Ivan dan beralih memeluk Mama Tessa. Mama. Ucapnya sambil terisak-isak. Apa yang terjadi? Kenapa gak ngabarin Mama sama Papa? Ujar Mama Tessa seraya memeluk erat putri semata wayangnya. Om. Sapa Kak Ivan sambil mengulurkan tangan takzim. Bisa kita bicara di luar? Tanya Papa Anggara. Kak Ivan mengangguk. Kini keduanya telah duduk di kursi panjang yang berada di taman belakang rumah sakit. Apa yang terjadi dengan rumah tangga putri saya? Kudengar dia baru saja melahirkan. Tanya Papa Anggara penasaran. Pasalnya setelah terakhir kali Nareta berkunjung ke rumah bersama Sasha, Papa Anggara dan Mama Tessa belum berjumpa lagi dengan putrinya karena harus keluar negeri mengurus bisnisnya yang mengalami masalah. Dan beberapa hari ini setelah mereka pulang dari luar negeri, keduanya baru mengetahui jika rumah tangga Nareta sudah berantakan dan hampir di ujung tanduk. Sebelumnya saya meminta maaf Om, karena saya yang menyebabkan retaknya rumah tangga Nareta. Jawab Kak Ivan jujur. Papa Anggara menyipitkan matanya menatap ke arah Kak Ivan dengan perasaan bingung. Apa maksudmu? Saya yang sudah memperkaos Nareta hingga dia hamil, dan anak yang dilahirkan Nareta adalah darah daging saya. Ucap Kak Ivan to the point. Mendengar itu emosi Papa Anggara naik. Buh, bet, bah, nges. Apa kau tak tahu malu sudah menghamili adik iparmu sendiri hah? Bentak Papa Anggara. Papa Anggara menghajar Kak Ivan membabi buta, hingga membuat Kak Ivan terkapar di atas rumput taman dengan sudut bibir juga hidung mengeluarkan D4 rah. Kak Ivan juga tak berniat membalas pukulan dari Papa Anggara karena dia juga bersalah. Papa! Teriak Mama Tessa ketika melihat suaminya menghajar Kak Ivan tanpa ampun. Dia hanya takut sakit suaminya kembali kambuh jika kelelahan. Mama Tessa yang tadi berniat mencari Papa Anggara yang keluar dari ruang rawat Nareta, justru dibuat terkejut dengan apa yang dia lihat. Buru-buru Mama Tessa berlari menghampiri keduanya. Tolong panggilkan dokter. Pinta Mama Tessa pada salah satu pengunjung rumah sakit. Tak lama seorang perawat datang sambil mendorong brangkar, dan segera mengangkat Kak Ivan dan membawa pria itu untuk segera ditangani. Dada Papa Anggara tiba-tiba terasa nyeri hingga membuatnya hampir jatuh terhuyung ke belakang. Papa, istirahat dulu Pak. Ucap Mama Tessa lalu membawa Papa Anggara untuk duduk di kursi. Pah, jangan main hakim sendiri. Tahan emosi Papa. Ingat Pah, nanti sakit Papa bisa kambuh. Kata Mama Tessa mengingatkan Papa Anggara. Bagaimana Papa bisa menahan emosi Mah, putri kita jadi korban.
Ujar Papa Anggara, matanya sudah berkaca-kaca mengingat kondisi putri semata wayangnya. Mama tahu Pak, tapi sepenuh itu bukan salah Kak Ivan. Mama sudah dengar cerita dari mulut Nareta sendiri, Kak Ivan hanya berusaha melindungi Nareta Pak. Maksud Mama. Chapter 33. Papa Anggara berjalan ke arah ruang perawatan Kak Ivan. Di sana ia melihat Kak Ivan yang sudah sadarkan diri sedang mengobrol dengan asisten Reno. Nak Kak Ivan. Panggil Papa Anggara. Kak Ivan yang mendengar suara Papa Anggara langsung menoleh menatapnya. Ren, kau selesaikan hari ini, kutunggu hasilnya. Perintahnya pada asisten Reno. Baik Tuan, saya permisi. Jawab asisten Reno lalu berjalan keluar dari ruang rawat Kak Ivan. Papa Anggara mendekat dan duduk di kursi dekat ranjang. Nak Kak Ivan, Om ingin meminta maaf soal masalah tadi, seharusnya Om bisa tahan emosi dan dengarkan dulu penjelasanmu. Ucap Papa Anggara menyesal. Tak masalah Om, saya pun juga salah, sahut Kak Ivan. Setelah itu keduanya terdiam, tak ada lagi pembicaraan. Hingga Kak Ivan memberanikan diri untuk memulai obrolan. Om, panggil Kak Ivan. Papa Anggara yang sedari tadi menunduk fokus dengan ponselnya, seketika mendongak menatap Kak Ivan. Ada yang ini saya bicarakan dengan Anda. Kata Kak Ivan dengan serius, katakan. Sahut Papa Anggara. Selepas perceraian Nareta dengan Din, saya berniat ingin melamar putri Anda. Ujar Kak Ivan lugas. Papa Anggara mengerutkan dahinya. Apa dia tak salah dengar? Kak Ivan menghela nafas sebelum mulai kembali berbicara. Sebenarnya saya sudah lama menyimpan rasa untuk putri Anda, tapi saya kalah start dari Din. Jadi jika Anda berkenan memberikan restu, saya ingin segera melamar putri Anda dan menjadikannya istri sekaligus ibu dari anak-anak saya. Dan saya berjanji tak akan menyakiti putri Anda. Kata Kak Ivan mengungkap segala isi hatinya. Apa ucapanmu bisa dipercaya? Ucap Papa Anggara. Jika saya menyakiti putri Anda, seluruh perusahaan dan juga aset yang saya miliki akan menjadi milik Nareta. Ujar Kak Ivan tegas. Baiklah, tapi saya tidak bisa memaksa putri saya untuk memilih akan siapa dia bersanding. Kata Papa Anggara. Terima kasih Om. Papa Anggara menepuk pelan bahu Kak Ivan lalu melangkah keluar kembali ke ruang rawat Nareta. Seminggu berlalu, kini persidangan perceraian yang ditunggu-tunggu Nareta tiba. Dengan ditemani Kak Ivan, Nareta sudah tiba di gedung pengadilan. Tangan Nareta berkeringat dingin, dirinya benar-benar gugup. Entah sudah berapa kali dirinya menarik nafas demi menetralkan kegugupannya. Melihat itu Kak Ivan menarik tangan Nareta dan menggenggamnya erat memberikan kekuatan serta ketenangan. Matanya menatap ke arah Nareta seolah mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Tak berselang lama sidang perceraian pun dimulai. Hakim mengetuk palu tanda sidang sudah berakhir dan menyatakan jika Din dan Nareta sudah resmi bercerai. Nareta bernafas lega, akhirnya dia bisa lepas dari belenggu pernikahan yang membuat sakit hati dan juga jiwanya. Din berjalan menghampiri Kak Ivan juga Nareta. Nareta. Sapa Din, saat ini dirinya tak lagi memanggil Nareta dengan sebutan sayang. Nareta menoleh menatap Din, begitu juga dengan Kak Ivan. Maafkan aku, jika selama pernikahan kita aku belum bisa menjadi suami yang baik, belum bisa membahagiakanmu. Ucap Din tulus. Aku juga minta maafkan Mas, selama jadi istrimu mungkin aku juga banyak salah dari tingkah lakuku yang mungkin masih kekanak-kanakan. Kata Nareta. Din tersenyum tipis dan mengulurkan tangan pada Nareta. Janji ya, tak ada dendam di akhir hubungan ini.
Dan aku berharap semoga kedepannya kamu selalu dikelilingi orang-orang yang menyayangi dan mencintaimu tulus dan juga orang yang kelak akan bisa membahagiakanmu. Ujar Din menekan kata terakhirnya sambil menatap ke arah Kaivan. Nareta membalas uluran tangan itu seraya berkata, "Semoga hal baik juga selalu menyertaimu Mas, dan aku titip salam untuk Sani juga anakmu." Ucapnya tulus. Din menghela nafas kasar, mendengar itu dirinya kembali teringat oleh Sani juga Rara putrinya. Hah, sepertinya hal baik tak selalu menyertaiku. Sekarang Sani dalam penanganan di rumah sakit jiwa karena terpukul mentalnya down, sedang putriku telah pergi meninggalkan kami untuk selamanya. Kata Din dengan mata berkaca-kaca. Mendengar itu Nareta terkejut dan langsung membekap mulutnya dengan telapak tangannya. "Maaf Mas, aku gak tahu dengan musibah yang kamu alami. Semoga Sani segera pulih kembali dan aku juga turut berduka cita Mas." "Terima kasih. Kalau begitu aku permisi." Pamit Din lalu memutar tumitnya dan berjalan keluar dari gedung pengadilan. Setelah Din pergi, barulah Kaivan juga mengajak Nareta kembali ke rumah sakit karena tadi saat persidangan berlangsung Kaivan mendapat kabar dari dokter jika baby Gala sudah diperbolehkan untuk dibawa pulang. Tentu saja mendapat kabar itu, Kaivan begitu antusias. Dirinya sudah tak sabar untuk menggendong bayi tampan itu. "Nar," panggil Kaivan saat keduanya sudah berada di dalam mobil menuju rumah sakit. "Ya Mas," sahut Nareta. "Apa kau menyesal telah memilih berpisah dengan Din?" tanya Kaivan yang sedari tadi memperhatikan Nareta yang hanya diam saja sambil menatap luar jendela. "Buat apa aku menyesal, toh aku sendiri yang menginginkan perpisahan itu. Hanya saja aku merasa kasihan dengan Sani yang sekarang harus dirawat di rumah sakit jiwa karena kehilangan anaknya. Aku gak bisa bayangin gimana sakitnya Sani." Ucap Nareta. "Di dunia ini, kita hidup hanya sebagai wayang. Kita juga gak bisa menolak takdir yang sudah digariskan Tuhan. Begitu juga dengan musibah, kita pun juga tak bisa menghindar tapi kita bisa berhati-hati. Dan musibah yang dialami Din harus kita ambil sebagai pelajaran." Ujar Kaivan menjelaskan dengan lembut, "Mas." Panggil Nareta. "Iya kenapa Makasih ya udah selalu ada saat-saat susahku. Entah harus dengan apa aku bisa membalas kebaikanmu. Bukankah sudah kukatakan, aku tak butuh balasanmu, aku hanya ingin kau mau menikah denganku dan menjadi ibu dari anak-anakku. Itu sudah menjadi balasan terindah untukku." Blus. Mendengar itu, pipi Nareta memerah seperti kepiting rebus. Apakah tak masalah jika dia yang baru saja bercerai lalu menjalin hubungan dengan mantan kakak iparnya? Apa kata orang-orang nanti? Jangan membual Mas. Kilah Nareta merasa gugup dengan ucapan Kaivan. "Aku tak membual sayang. Jika boleh izinkan aku untuk masuk ke dalam hatimu dan menjadi penyembuh lukamu. Aku janji akan membahagiakanmu dan juga Gala, dan biarkan aku mengobati segala traumamu." Ucap Kaivan tulus seraya menyunggingkan senyum tampannya. Nareta terdiam, dirinya tak tahu harus menjawab apa. Sungguh kata-kata yang terlontar dari mulut Kaivan bagai menghinoptis kesadarannya. Sesaat otaknya mendadak tak bisa berpikir dan mulutnya seketika juga ikut terkunci. Melihat ekspresi Nareta membuat terkekeh gemas. Sudah jangan terlalu dipikirkan. Tapi ingat, aku akan selalu menunggumu kapanpun kamu siap. Sekarang kita sudah sampai, ayo turun. Ujar Kaivan membuyarkan lamunan Nareta.